Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang jenis izhar. Izhar ini ada 4, ada izhar halqi, izhar wajib, izhar syafawi, dan izhar qamariyah. Bagaimana cara kita untuk membedakan di antara 4 izhar ini? Yang pertama, izhar halqi. Izhar halqi itu adalah nun mati atau tanwin. Oke. Nun mati atau tanwin, apakah tanwin atas, bawah, depan bertemu dengan hurufnya yang 6. Alif, ha, kho, ain, ghin. Nah, ini yang izhar halqi. Nun mati atau tanwin bertemu dengan hurufnya yang 6 dan bacanya adalah jelas dan tidak ada dengung. Jelas dan tidak ada dengung. Kita lihat contohnya ini dalam surah Ali Imran ayat 20 ini. Di sini ada nun mati bertemu a. Bermakna ini izhar halqi. Karena a adalah huruf izhar halqi, maka di sini kita harus baca jelas. Yang jelas itu adalah nun jelas, a jelas, dan tidak ada dengung. Kita baca fa'in aslamu, fa'in aslamu. Oke, nun jelas, a jelas, dan tidak ada dengung. Yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 7 ini. Ada tanwin bertemu ha. Ha adalah huruf izhar halqi, maka ini dibaca jelas. Tanwin jelas, ha jelas, dan tidak ada dengung. Kita baca muhkamatun hun, muhkamatun hun. Seterusnya ini dalam surah Ali Imran ayat 37 ini. Ada tanwin bertemu ha. Nah, bukan tanwin bertemu a ya. Karena di sini bertemu dengan huruf yang berbaris. Tanwin bertemu ha. Ha ini adalah huruf izhar halqi. Maka ini tanwin bertemu ha, hukumnya izhar halqi. Dibaca jelas. Tanwin jelas, ha jelas, dan di sini tidak ada dengung. Kita baca nabatan hasana, nabatan hasana. Seterusnya ini dalam surah Ali Imran ayat 30 ini. Ada nun mati bertemu kha. Kha adalah huruf izhar halqi, maka ini hukumnya izhar halqi, dibaca jelas. Nun jelas, kha jelas, dan tidak ada dengung. Kita baca min khairin muhdara, min khairin. Min khairin, nun jelas, kha jelas, dan tidak ada dengung. Seterusnya ini dalam surah Ali Imran ayat 7 ini. Ada nun mati bertemu a. A adalah huruf izhar halqi, maka ketika nun mati bertemu dengan a, ini hukumnya izhar halqi, dibaca jelas. Apa yang jelas? Nun jelas, a jelas, dan tidak ada dengung. Kita baca min indi rabbina, min indi, min'i, min'i. Nah, dibaca jelas dan tidak dengung. Contoh selanjutnya ini dalam surah Ali Imran ayat 159 ini. Ada tanwin bertemu gha. Gha adalah huruf izhar halqi, maka ketika tanwin bertemu gha, ini hukumnya izhar halqi, dibaca jelas. Tanwin jelas, gha jelas, dan tidak ada dengung. Kita baca fazzan ghalizal qalb,
fazzan ghali. Fazzan gha. Tanwin jelas, gha jelas. Jadi untuk izhar halki adalah ketika nun mati tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini. Ini izhar yang pertama, izhar halki. Kita masuk izhar yang kedua, yaitu izhar wajib atau ada juga yang menyebutnya dengan izhar mutlak. Ini yang 4 ini yang masuk izhar wajib. Dunya, sinwanun, qinwanun, bunyanun. Oke. Berkenaan dengan pembahasan izhar wajib ini, kita baru membahasnya beberapa hari yang lalu. Bisa dilihat secara rinci penjelasan tentang izhar wajib. Linknya ini. Jadi untuk izhar wajib hanya 4 kalimah ini. Dunya, sinwanun, qinwanun, bunyanun. Maka di sini bacanya adalah jelas dan tidak dengung. Oke? Dibaca jelas dan tidak dengung. Apa yang jelas? Kita lihat ini contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 85 ini. Dunia. Maka ini hukumnya izhar wajib. Dibaca jelas. Apa yang dibaca jelas? Nun jelas, ya jelas. Dan di sini tidak boleh dengung. Oke? Tidak boleh dengung. Kita baca. Fil hayatid dunya. Fil hayatid dunya. Contoh yang kedua ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 4 ini. Sinwanun, ada nun mati bertemu wa. Maka ini dibaca jelas. Nun jelas, waw jelas. Sama dengan ini nun jelas, waw jelas. Dan dibaca tidak dengung. Kita baca. Sinwanu wa ghairu sinwan. Sinwan, sinwan. Dibaca jelas dan tidak dengung. Nun jelas, waw jelas. Dan di sini tidak boleh didengungkan. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-An'am ayat 99 ini. Qinwanun. Apa yang dibaca jelas? Nun jelas, waw jelas. Dan tidak boleh dengung. Kita baca. Qinwanu daniyah. Qinwanu daniyah. Contoh yang keempat ini dalam surah As-Saff ayat 4 ini. Bunyanun. Apa yang dibaca jelas? Nun jelas, ya jelas. Dan di sini tidak boleh dengung. Bunyanum marsus. Bunyanum. Jadi untuk izhar wajib hanya 4 kalimah ini. Dunya, sinwanun, qinwanun, bunyanun. Dan izhar yang ketiga yaitunya izhar syafawi. Apa itu? Yaitunya ketika mim mati bertemu dengan selain mim dan ba. Selain mim dan ba, maknanya kalau huruf hijaiyah 30, maka huruf izhar syafawi adalah 28. Seperti ta, tha, jim, dan lain-lain. Yang penting selain mim dan ba. Dan dibaca jelas dan tidak dengung. Kita lihat contohnya ini dalam surah Ali Imran ayat 7 ini. Ada mim mati bertemu zah. Maknanya ini izhar syafawi. Dibaca jelas dan tidak dengung. Kita baca. Qulubihim zayg. Qulubihim zayg. Mim jelas, za jelas dan tidak ada dengung. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Imran ayat 10 ini. Ada dua di sini. Mim mati bertemu a, mim mati bertemu wa. Maka ini izhar syafawi dibaca jelas. Mim jelas, a jelas. Mim jelas, waw jelas dan tidak boleh didengungkan. Kita baca. Anhum amwaluhum. Anhum amwaluhum. Wajib dibaca jelas mim ah mim wawnya. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Imran ayat 23 ini. Ada mim mati bertemu ta. Ta adalah huruf izhar syafawi karena selain mim dan ba. Maka ini dibaca jelas.
Apa yang dibaca jelas? Mim jelas, ta jelas, dan tidak boleh dengung. Kita baca Alam tara ilal ladhin. Alam tara ilal ladhin. Contoh yang keempat ini dalam surah Al-Imran ayat 33 ini. Imran, ada mim mati bertemu ra. Ra adalah huruf izhar syafawi. Maka ini dibaca jelas. Mim jelas, ra jelas. Kita baca wa ala imran. Wa ala imran. Ini izhar yang ketiga, izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan selain mim dan ba. Kita masuk izhar yang keempat, yaitunya izhar qamariyah, yaitunya ketika alif lam. Ketika kita menemukan alif lam, apa maksudnya? Yaitunya alif lam tadi, lamnya ini dibaca. Lamnya dibaca. Ini nanti pergi ke alif lam qamariyah. Ada yang menyebutnya alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Dan dibaca jelas dan tidak boleh dengung. Okey, jelas dan tidak boleh dengung. Kita lihat contoh untuk lebih mudah fahamnya. Ini dalam surah Ali Imran ayat 2 ini dan ini. Di sini ada alif lam. Di sini lamnya dibaca. Okey, huwal. Huwal. Terdengar lamnya huwal. Sama dengan sini hayyul. Lamnya dibaca. Huwal hayyul qayyum. Huwal, lam dibaca. Hayyul, lam dibaca. Bermakna ini izhar qamariyah. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Imran ayat 3 ini. Di sini ada alif lam. Lamnya dibaca. Kita contohkan alaikal kitab. Alaikal, lam dibaca. Alaikal. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Imran ayat 4 ini. Di sini ada alif lam. Lamnya dibaca. Kita contohkan wa anzalal furqan. Wa anzalal. Lamnya dibaca. Wa anzalal. Lam dibaca. Ini izhar qamariyah. Contoh yang keempat ini dalam surah Al-Imran ayat 5 ini. Alif lamnya ini. Alif, ini lam. Ini lamnya dibaca. Kita contohkan fill out. Fill out. Lam dibaca. Fill. Fill. Maka ini hukumnya izhar qamariyah. Untuk izhar qamariyah, lamnya dibaca. Okey, lam dibaca. Jadi kesimpulannya adalah untuk izhar halki itu nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini. Okey. Untuk izhar wajib yang 4 kalimah ini, untuk izhar syafawi mim mati bertemu dengan selain mim dan ba, sedangkan izhar qamariyah adalah lamnya ini dibaca. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang jenis ikhfa. Ikhfa ni pada dasarnya hanya ada dua, ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Tetapi ikhfa hakiki ini ada lagi dibagikan atau terbagi kepada 3. Ikhfa aqrab, ikhfa ab'ad, dan yang ketiga ikhfa awsat. Ikhfa aqrab atau ada juga yang menyebutnya dengan ikhfa a'la, ikhfa ab'ad ada juga yang menyebutnya dengan ikhfa adna. Jadi untuk memahami semua pembagian ikhfa ini, kita akan coba bahaskan, kita akan coba jelaskan satu persatu. Kita mulai dari ikhfa hakiki dulu. Kalau kita lihat pengertian ikhfa hakiki adalah menyamarkan, samar, atau menyembunyikan, sembunyi. Apa yang disamarkan, apa yang disembunyikan, yaitunya bunyi nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan hurufnya yang 15 ini. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shim, sod, dot, ta, za, fa, qaf, kaf. Jadi ketika nun mati tanwin bertemu dengan hurufnya yang 15 ini,
itu dibaca secara samar dan dibaca dengan dengung. Jadi untuk kita memahami, menyamarkan ini, bacaan samar, bacaan sembunyi itu, maka ikhfa hakiki ini dibagi lagi kepada 3. Yang pertama tadi adalah ikhfa aqrab. Apa huruf ikhfa aqrab? Yaitunya ta, to, da. Apa maksud dari ikhfa aqrab itu? Kalau kita lihat huruf nun, makhraj huruf nun adalah ujung lidah. Ujung lidah kita ini di bawah makhraj lam bertemu dengan langit-langit atas. Nah, ini kita lihat gambarnya. Nah, ini. Jadi, ini ujung lidah kita ini bertemu dengan langit-langit atas. Jadi, kedudukan ta, to, da itu lebih dekat. Lebih dekat dengan nun. Nah, makanya disebut dengan ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab. Karena ta, to, da dekat makhrajnya dengan huruf nun. Makanya disebut dengan ikhfa aqrab. Dan kita lihat contoh ini dalam surah Al-Baqarah ayat 5 ini. Di sini ada nun mati bertemu ta. Maka di sini kita baca secara ikhfa, secara samar. Dan kita dengungkan. Kita baca min tahtihal anhar, min tahtihal anhar. Ini ikhfa aqrab karena makhraj ta ini dekat dengan huruf nun. Contoh untuk to ini dalam surah Al-Baqarah 164 ini. Tanwin bertemu to. Tanwin ini ada di dalamnya bunyi nun. Fidyatun. Fidyatun, tun. Di ujungnya itu ada bunyi nun. Jadi dalam tanwin ada bunyi nun. Maka di sini ada makhraj nun. Dalam tanwin ada bunyi nun, maka di sini ada makhraj nun. Tanwin ini bertemu to. Jadi to ini dekat dengan makhraj nun tadi. Dekat dengan tempat keluar huruf nun. Maka ini disebut dengan ikhfa aqrab. Kita baca fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Yang ketiga untuk dal ini dalam surah Al-Baqarah 22 ini. Nun mati bertemu da. Jadi da ini dekat makhrajnya dengan nun. Kita baca adada. Ini ikhfa aqrab. Untuk ketiga huruf ini dekat makhrajnya dengan huruf nun. Yang kedua ikhfa abad, hurufnya yaitunya qa dengan ka. Qa dengan ka. Apa maksud ikhfa abad ini? Karena dua huruf ini jauh letaknya dari huruf nun. Ini huruf nun, ini qa dengan ka. Sangat jauh. Makanya nanti karena letaknya jauh dengan huruf nun, maka nanti untuk qa dengan ka ini menghasilkan bunyi nga. Bunyi nge. Nun mati bertemu qa. Qa jauh makhrajnya dari huruf nun, maka kita baca min qablik. Min qablik. Kenapa ada bunyi nga di situ? Karena makhraj qa ini jauh dari makhraj nun tadi. Seperti yang kita lihat gambar tadi. Min qablik. Contoh untuk kaf ini dalam surah Al-Baqarah ayat 87 ini. Tanwin bertemu ka. Jadi dalam tanwin ini ada bunyi nun. Maka ketika kaf ini bertemu dengan tanwin, makhraj ka tadi kita lihat jauh dari huruf nun, maka di sini menghasilkan bunyi nga. Kita baca fa fariqan kadzabtum. Fa fariqan kadzabtum. Qa dengan ka jauh makhrajnya dari huruf nun. Yang ketiga ikhfa ausat. Hurufnya ini selain dari huruf yang 5 tadi. Ikhfa aqrab ada 3, ikhfa abad ada 2, dan selebihnya ada 10. Maka ini ikhfa ausat. Kenapa ikhfa ausat?
Karena huruf yang 10 ini letaknya di tengah-tengah huruf nun. Nah, ini dia. Mulai dari ini, dha, za, fa, fa, sa, zai, so, do. Ja, shim, ya. Jadi di tengah-tengah huruf nun. Makanya ini disebut dengan ikhfa ausat. Kita lihat contoh yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah ini. Nun mati bertemu sa huruf ikhfa, maka ini kita samarkan. Bil unsa. Selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah juga ini. Ada tanwin bertemu jah. Ini pun kita baca ikhfa secara samar. Mim musin janafa. Seterusnya untuk zal ini dalam surah Al-Imran ada tanwin bertemu za. Za ini huruf ikhfa ausat, maka kita juga samarkan. Wallahu azizun dzuntiqam. Selanjutnya ini zai dalam surah Al-Baqarah ada nun mati bertemu za. Jadi za ini letaknya di tengah-tengah, maka za ini masuk dalam kategori ikhfa ausat. Kita baca bima unzil. Selanjutnya untuk sin dalam surah Al-Imran ini ada tanwin bertemu sa. Huruf sa pun tadi makhrajnya adalah di tengah-tengah. Kita baca ila kalimatin sawa. Selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ini ada nun mati bertemu syah. Ini ikhfa hakiki. Syah ini adalah masuk dalam ikhfa ausat di tengah-tengah syahnya. Kita baca insyaallah. Selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ini untuk huruf sha. Tanwin bertemu sha ini ikhfa ausat. Kita baca innaha baqaratun safra. Selanjutnya dha dalam surah Al-Waqiah ini. Nun mati bertemu dha. Dha adalah ikhfa ausat. Maka ini kita samarkan karena dha ini letaknya di tengah-tengah. Kita baca wa talhim mandud. Selanjutnya ini za dalam surah Al-Baqarah ini. Ada nun mati bertemu za. Za ini pun letaknya tadi di tengah-tengah, maka ini ikhfa ausat. Kita baca wa antum tanzurun. Yang terakhir untuk ikhfa ausat ini dalam surah Al-Baqarah fa. Ada tanwin bertemu fa. Ini ikhfa ausat karena fa letaknya di tengah-tengah. Kita baca maradun fazadahumullah. Ini untuk pembagian ikhfa hakiki. Yang sekarang kita masuk ikhfa yang kedua, yaitu ikhfa syafawi, yaitunya menyamarkan. Masih sama ya dengan ikhfa hakiki, masih sama-sama samar, masih sama-sama sembunyikan. Kapan? Ketika mim mati bertemu ba. Itu bedanya. Kalau ikhfa hakiki tadi hurufnya 15, tapi di situ tadi adalah nun mati atau tanwin. Kalau ikhfa syafawi mim mati saja. Mim mati bertemu ba. Dibaca dengan dengung. Kita lihat contoh ini dalam surah Ali Imran ayat 15 ini. Ada mim mati bertemu ba. Ini ikhfa syafawi, kita dengungkan. Ketika kita sebut huruf mim, kita sudah merasakan huruf ba. Kita baca A'unabbi'ukum bi khair. A'unabbi'ukum bi khair. Selanjutnya ini dalam surah Al-Imran ini ada mim mati bertemu ba. Ini kita baca samar dan dengung. Kita baca ji'tukum bi ayah. Ji'tukum bi ayah. Jadi kesimpulannya adalah ikhfa hakiki hurufnya 15. Dan huruf yang 15 ini terbagi kepada 3.
ikhfa aqrab hurufnya ini 3, ikhfa ab'ad hurufnya 2, sedangkan ikhfa ausat hurufnya 10. Ikhfa aqrab tadi karena dekat dengan makhraj huruf nun, ikhfa ab'ad karena jauh dari makhraj huruf nun, sedangkan ikhfa ausat tadi adalah di tengah-tengah. Sedangkan ini ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini adalah mim mati. Mim mati bertemu dengan ba. Kalau ikhfa hakiki nun mati yaitu tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang hukum idgham atau jenis-jenis hukum idgham. Jadi di sini ada 9 yang membahas tentang hukum idgham. Di sini kita mulai dengan idgham mutamatsilin dan kita akhiri dengan idgham naqish. Dan sekarang kita mulai dengan idgham mutamatsilin, yaitunya untuk mutamatsilin ini dua huruf yang sama. Apakah sama dalam segi makhraj tempat keluar huruf atau sama dalam segi sifatnya? Jadi dua huruf yang sama. Oke, apakah ba bertemu ba, ta bertemu ta, ja bertemu ja, sa bertemu sa, mim bertemu mim, fa bertemu fa. Yang penting dua huruf yang sama. Huruf yang pertama itu mati, huruf yang kedua itu berbaris. Kita lihat contoh yang pertama ini dalam surah Al-Anbiya ayat 74 ini. Nah, di sini bertemu ta dengan ta, ke huruf yang sama. Ta dengan ta. Huruf yang pertama mati, sukun. Huruf yang kedua berbaris. Nah, ini namanya idgham mutamatsilin. Jadi kita baca kanat ta'malul khaba'ith. Kanat ta. Kanat ta. Jadi bertemu di sini huruf yang sama. Ta dengan ta. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nisa ayat 78 ini. Bertemu huruf yang sama ka dengan ka. Nah, jadi huruf yang pertama sukun atau mati, huruf yang kedua berbaris. Maka huruf yang pertama ini kita masukkan ke huruf yang kedua. Sama dengan ini, huruf yang pertama ini kita masukkan ke huruf yang kedua. Kita baca takunu yudrikumul maut. Yudrikumul. Nah, ka ini terus masuk ke ka yang kedua. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Maidah ayat 61 ini. Dal bertemu dal. Huruf yang pertama sukun atau mati, huruf yang kedua berbaris. Maka cara bacanya, huruf yang pertama ini kita masukkan ke huruf yang kedua. Maka dal yang asalnya qalqalah hukumnya itu tidak jadi. Kita masukkan ke huruf yang kedua. Sama dengan ini, ka ini asalnya berangin, maka kita masukkan ke huruf yang kedua, tidak jadi anginnya. Sama dengan ini, ta ini berangin atau hamas, maka kita masukkan ke huruf yang kedua, tidak jadi anginnya, hamasnya. Jadi ini yang asalnya hukumnya qalqalah tidak jadi, waqad tidak jadi, karena kita masukkan ke huruf yang kedua. Waqad dakhalu bil kufr. Waqad dakhalu. Nah, jadi bukan waqad dakhalu. Itu tidak boleh. Karena ini idgham mutamatsilin. Jadi dal yang pertama kita masukkan ke dal yang kedua. Waqad dakhalu. Contoh yang keempat ini dalam surah Al-Fajr ayat 17 ini. Nah, di sini bertemu lam dengan lam. Huruf pertama sukun atau mati, huruf yang kedua berbaris. Maka cara bacanya lam ini kita masukkan ke lam yang kedua. Kita baca kalla bal la tukrimunal yatim. Balla. Balla. Ini untuk idgham mutamatsilin. Kita teruskan idgham yang kedua, idgham mutajanisan, yaitunya huruf yang sama dalam makhraj. Dari segi tempat keluar huruf sama, tapi berbeda sifatnya. Oke, huruf yang sama dari segi makhrajnya, huruf yang sama dari segi tempat keluar hurufnya, tapi daripada segi sifat itu berbeda. Yang pertama ini makhrajnya itu ujung lidah.
bertemu dengan ujung gigi seri atas, yaitunya huruf za, tha, za. Ini dari segi makhrajnya itu sama-sama ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, untuk penjabaran yang tiga ini seperti ini. Apakah tha bertemu za atau za bertemu za? Kita lihat contoh untuk tha bertemu za ini dalam surah Al-A'raf ayat 176 ini. Ketika kita sambung, maka di sini ada tha bertemu za. Maka tha ini kita masukkan ke za. Oke. Tha ini kita masukkan ke za. Kita baca yalhadzalik. Yalhadzalik. Tha ini masuk ke za. Untuk za dengan za ini dalam surah An-Nisa ayat 64 ini. Ini za bertemu za. Maka za ini kita masukkan ke za. Kita baca walau annahum izzalamu. Maka zal ini kita tak baca lagi. Terus masuk ke za. Izzalamu. Ini yang pertama, ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Yang kedua, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Hurufnya ini dal, ta, to. Kalau kita pecahkan seperti ini, ada ta bertemu to, ta bertemu da, dal bertemu ta, to bertemu ta. Kita lihat yang pertama untuk ta bertemu to ini dalam surah Ali Imran ayat 72 ini. Di sini ta bertemu to. Maka ini idgham mutajanisen. Sama dari segi makhrajnya tapi dari segi sifatnya berbeda. Oke, makhrajnya sama-sama ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, tapi nanti sifatnya ini beda. Maka ta ini kita masukkan ke to. Kita baca wa qalat ta'ifah. Wa qalat ta'ifah. Ta ini kita masukkan ke to. Yang kedua untuk ta bertemu da ini dalam surah Yunus ayat 89. Ada ta bertemu da. Maka ta ini kita masukkan ke da. Kita baca ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Yang ketiga dal bertemu ta dalam surah Al-Kafirun ayat 4 ini. Ada dal bertemu ta. Maka ini dari segi makhraj itu sama, tapi dari segi sifat itu berbeda. Dal ini ada qalqalah, sedangkan ta ini bukan qalqalah sifatnya. Maka dal yang asalnya hukum qalqalah tidak jadi kita masukkan ke ta. Kita baca wala ana abidum ma abattum. Abattum, dal kita masukkan ke ta, tidak jadi qalqalahnya. Yang keempat ini ta bertemu ta, ini dalam surah Al-Maidah ayat 28 ini. Ta bertemu ta. Maka ta ini yang sifat asalnya adalah qalqalah tidak jadi karena kita masukkan ke ta. Untuk makhrajnya sama-sama ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Maka ta ini kita masukkan ke ta. Kita baca la im basatta ilayya yadak. La im basatta. Basatta. Ini yang kedua. Yang ketiga pada dua bibir. Dua bibir ini adalah ba dengan mim. Untuk ba dengan mim ini ba bertemu mim. Ini dalam surah Hud ayat 42 ini. Maka di sini ada ba bertemu mim. Maka bunyi ba ini terus kita masukkan ke mim. Oke, bunyi ba ini tidak kita baca lagi. Kita baca ya bunayyarkam ma'ana. Ba ini kita tidak baca lagi karena terus masuk ke mim.
Ya bunayyarkam ma'ana. Ini untuk idgham mutajanisan. Yang ketiga idgham mutaqaribain, huruf yang berdekatan dalam makhraj dan sifat. Dekat-dekat makhraj dan sifatnya. Qa dengan ka. Ini qa mati bertemu ka. Contohnya ini dalam surah Al-Mursalat ayat 20 ini. Ada qa bertemu ka. Maka qa ini yang asalnya qalqalah tidak jadi. Kita masukkan ke ka. Kita idghamkan ke ka. Kita baca alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Alam nakhluqukum. Nakhluqukum. Qa ini kita masukkan ke ka. Qa ini tidak jadi qalqalahnya. Nakhluqukum. Seterusnya ini lam bertemu dengan ra. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 ini. Di sini ada lam bertemu ra, maka bunyi lam ini kita masukkan ke ra. Kita baca wa qur rabbi a'udzu bik. Wa qur rabbi. Wa qur rabbi. Lam masuk ke ra. Dan sekarang kita masuk yang keempat adalah idgham bi gunnah. Idgham itu adalah masuk, sedangkan bi gunnah dengung. Jadi untuk idgham bi gunnah ini kita baca secara masuk dan dengung. Poinnya adalah nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin bertemu dengan ya waw mim nun. Ya waw mim nun. Kita lihat contohnya ini dalam surah Al-An'am ayat 16 ini. Ada nun mati bertemu ya. Ya adalah huruf idgham bi gunnah. Maka nun mati ini kita masukkan ke ya dan kita dengungkan. Kita baca may yusraf. May yusraf. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-An'am ayat 9 ini. Di sini ada tanwin bertemu waw. Waw adalah huruf idgham bi gunnah. Maka ini tanwin ini kita masukkan ke waw dan kita dengungkan. Kita baca rajulau wala labasna. Rajulau wala labasna. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-An'am ayat 2 ini. Ada tanwin bertemu mim. Mim adalah huruf idgham bi gunnah. Maka tanwin ini kita masukkan ke mim dan kita baca dengung. Kita baca wa ajalum musamma. Wa ajalum mu. Tanwin kita masukkan ke mim. Yang keempat ini dalam surah Al-An'am ayat 99 ini. Ada tanwin bertemu nun. Nun adalah huruf idgham bi gunnah. Maka tanwin ini kita masukkan kepada nun. Kebetulan tanwin ini di dalamnya ada bunyi nun, maka sudah otomatis masuk ke bunyi nun. Kita baca khadiran nukhrij. Khadiran nukhrij. Ini idgham yang keempat, idgham bi gunnah. Kita masuk idgham yang kelima, yaitunya idgham bila gunnah, masuk dan tidak dengung. Idgham itu masuk bila gunnah tidak dengung. Jadi untuk idgham bila gunnah kita tidak boleh dengungkan. Apa poinnya? Yaitunya nun mati atau tanwin bertemu dengan ro dan lam. Jadi untuk idgham bila gunnah poinnya nun mati atau tanwin bertemu dengan ro dan lam. Kita lihat contohnya ini dalam surah Al-An'am ayat 57 ini. Ada nun mati bertemu ro. Ro huruf idgham bila gunnah. Maka nun mati ini kita masukkan ke ro dan tidak boleh dengung. Kita baca ala bayyinatin mir rabbi. Mir rabbi. Nun mati masuk ke ro dan tidak boleh dengung. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-An'am ayat 145 ini. Ada tanwin bertemu ro.
Ra adalah huruf idgham bila gunnah. Maka tanwin ini kita masukkan ke ra dan tidak boleh dengung. Kita baca Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-An'am ayat 6 ini. Ada nun mati bertemu lam. Lam adalah huruf idgham bila gunnah. Maka nun mati ini kita masukkan ke la dan tidak boleh dengung. Kita baca Numakkil lakum. Numakkil lakum. Contoh yang keempat ini dalam surah Al-An'am ayat 8 ini. Ada tanwin bertemu la. La adalah huruf idgham bila gunnah. Maka tanwin ini kita masukkan ke la dan tidak boleh dengung. Kita baca Malakal la qudiyal amr. Malakal la qudiyal amr. Tanwin kita masukkan ke la. Ini idgham yang kelima, idgham bila gunnah. Sekarang kita masuk idgham yang keenam, yaitu idgham syafawi. Maksudnya adalah masuk dan dengung. Okey, idgham ni masuk dan kita baca secara dengung. Poinnya adalah mim mati. Mim mati bertemu dengan mim. Mim mati bertemu dengan mim. Maka ada juga yang bilang dengan idgham mimi karena bertemu dua mim. Mim bertemu mim. Jadi ada yang bilangnya idgham syafawi atau idgham mimi. Kita lihat contohnya ini dalam surah Al-An'am ayat 4 ini. Mim mati bertemu mim. Mim mati bertemu mim idgham syafawi. Maka kita masukkan karena hurufnya sama, maka ini sudah otomatis sudah masuk mim ini ke mim yang kedua dan tinggal kita dengungkan saja. Kita baca Wa ma ta'tihim min ayah. Ta'tihim min. Kita dengungkan. Dengungnya dua harkat. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-An'am ayat 6 ini. Ada mim mati bertemu mim. Ini idgham syafawi. Kita dengungkan. Kita baca Min qablihim min qarn. Qablihim min. Kita dengungkan mim mati bertemu mim. Ini idgham yang keenam, idgham syafawi. Sekarang kita masuk idgham yang ketujuh, yaitu idgham syamsiyah. Poinnya adalah ada alif lam. Kita pastikan ada alif dan lam, dan alif lam itu adalah lamnya tidak dibaca. Okey? Lamnya ini tidak dibaca dan dibaca secara masuk dan tidak dengung. Nanti apa yang masuk itu, apa yang tidak dengung, kita lihat contoh ini dalam surah Al-An'am ayat 1 ini. Di sini ada alif lam. Alif ini lam. Bermakna ini adalah idgham syamsiyah. Okey, idgham syamsiyah. Apa yang masuk? Yang la ini terus kita masukkan ke za. Lam ini tak dibaca. Jadi itu yang maksudnya masuk. Bunyi la ini terus masuk ke za dan di sini tidak boleh dengung. Kita baca Wa ja'ala az-zulumat. Wa ja'ala az-zulumat. Bunyi la masuk ke za dan tidak boleh dengung. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-An'am ayat 3 ini. Ini alif, ini lam. Dan di sini ada huruf sin. Maka ini adalah idgham syamsiyah. Kenapa? Karena fi ini terus masuk ke sa. Okey, fi terus masuk ke sa. Kita baca Fis samawat. Fis samawat. Ini idgham syamsiyah. Karena bunyi lam ini kita tak baca. Terus masuk ke sin. Fis samawat. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-An'am ayat 6 ini. Ada sin. Ada alif dan lam. Maka bunyi lam ini kita tidak baca.
karena ada huruf na terus masuk ke sin. Oke, huruf na terus masuk ke sin. Kita baca wa arsalnas sama sama. Contoh yang keempat ini dalam surah Al-An'am ayat 13 ini. Ini alif lam. Dan di sini ada nun. Sebelumnya adalah huruf wa. Maka lam ini tidak kita baca karena wa ini terus melompat ke na, terus masuk ke na. Kita baca wan nahar. Dan di sini sebetulnya kalau kita kaji idgham syamsiyah sama dengan alif lam syamsiyah. Jadi huruf na, huruf sa, huruf za itu adalah huruf idgham syamsiyah. Maka ketika kita bertemu dengan huruf idgham syamsiyah, maka lamnya itu tidak dibaca. Za ini huruf alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah, maka lamnya tak dibaca, lam tak dibaca, lam tak dibaca, lam tak dibaca. Dan juga kita terbantu dengan ada tasydid. Ini yang ketujuh. Kita masuk yang kedelapan, idgham kamil. Apa maksud idgham kamil ini? Yaitunya masuk secara sempurna. Masuk secara sempurna. Jadi idgham kamil ini ada masuk dalam beberapa judul. Judul yang pertama adalah membahas tentang idgham bi gunnah yang kita bahas tadi. Idgham bi gunnah itu hurufnya 4. Tapi yang masuk untuk idgham kamil ini hanya 2, nun dan mim. Sedangkan waw dan ya tak termasuk idgham kamil. Idgham bi gunnah yang hurufnya nun mim itu masuk idgham kamil. Contohnya ini dalam surah Al-An'am ini. Jadi ada nun mati bertemu nun. Nun ini sudah sempurna masuknya. Oke? Nun ini sudah sempurna masuknya karena bertemu dengan huruf yang sama. Gitu. Jadi kita baca lan nu'min. Lan nu'min. Di sini sudah masuk secara sempurna, maka idgham kamil masuk secara sempurna. Yang kedua untuk mim ini dalam surah Al-An'am ini. Ada tanwin bertemu mim. Tanwin ini kita sudah masukkan ke mim dan masuknya ini telah sempurna. Sempurna maksudnya adalah kita telah sempurna membaca mimnya. Oke, telah sempurna membaca mimnya. Kita baca munazzalum min. Munazzalum min. Mim ini kita dengungkan secara sempurna. Kita sudah masukkan tanwin ini kepada mim secara sempurna. Dan yang kedua yang masuk dalam idgham kamil adalah judul idgham bila gunnah. Ini yang kita bahas tadi. Hurufnya tadi adalah ro dan lam. Contohnya ini dalam surah Al-An'am ayat 104 ini. Nun mati bertemu ro ini adalah idgham bila gunnah. Maka nun mati ini kita masukkan ke ro. Masuknya nun kepada ro itu secara sempurna karena murni kita baca ro saja. Tidak terdengar bunyi nun lagi. Kita baca mir rabbikum. Mir rabbikum. Oke, mati sudah masuk secara sempurna kepada ro. Contoh untuk lam ini dalam surah Al-An'am ayat 138 ini. Tanwin bertemu la idgham bila gunnah. Jadi bunyi tanwin ini kita masukkan ke la. Masuknya tanwin kepada la itu sudah sempurna karena bunyi tanwin tidak terdengar lagi. Kita baca hijrullah. Hijrullah. Judul seterusnya yang masuk idgham kamil adalah idgham mutamathilain. Ini dalam surah Al-Maidah ini. Ada dal mati bertemu da. Idgham mutamathilain adalah bertemu dua huruf yang sama. Huruf pertama mati, huruf kedua berbaris. Oke. Ini idgham mutamathilain dal mati bertemu da, bertemu huruf yang sama. Karena bertemu dua huruf yang sama, maka dal ini sudah sempurna masuknya kepada dal yang kedua. Karena huruf sama. Karena hurufnya sama-sama dal. Kita baca wa qad dakhalu bil kufr.
Wa qad dakhalu bil kufr. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nisa ini. Di sini ada ka bertemu ka. Oke, bertemu dua huruf yang sama, maka ka ini sudah sempurna masuknya ke huruf ka yang kedua. Kita baca takunu yudrikumul maut. Takunu yudrikumul maut. Ka sudah sempurna masuk ke ka yang kedua. Judul seterusnya yang masuk idgham kamil adalah ini yang keempat, idgham mutajanisain. Khusus kepada selain to bertemu ta. Oke, tadi kita ada bahas idgham mutajanisain. Jadi lihat saja. Jadi dari sekian banyak huruf-hurufnya tidak termasuk to bertemu ta. Selain to bertemu ta itu masuk dalam idgham kamil. Contohnya ini dalam surah An-Nisa ini. Oke, selain to bertemu ta. Bermakna ini dha bertemu dha masuk kepada idgham kamil. Maka dha ini kita masukkan secara sempurna kepada dha. Bunyi dhal tidak ada lagi. Kita baca walau annahum izzalamu. Bunyi dhal sudah sempurna masuk ke dha. Dhal tidak kita baca lagi. Judul yang seterusnya masuk idgham kamil adalah idgham mutaqaribain. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 ini. Lam mati bertemu ro, ini idgham mutaqaribain. Jadi bunyi lam ini kita masukkan ke ro secara sempurna. Bunyi lam tidak terdengar lagi. Kita baca wa qur rabbi a'udzu bik. Wa qur rabbi a'udzu bik. Judul seterusnya yang masuk idgham kamil adalah idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah yang kita bahas tadi. Ini dalam surah Al-An'am ayat 29 ini. Ini alif lam. Oke, alif lam. Dal ini adalah huruf alif lam syamsiyah atau huruf idgham syamsiyah. Maka lamnya ini kita tidak baca, sedangkan na ini terus kita masukkan kepada dah. Kita tidak baca lagi lam. Oke, kita tidak baca hayatunal dunya. Lam tidak kita baca lagi. Tapi bunyi na ini terus masuk ke dah. Kita masukkan secara sempurna kepada dah. Kita baca hayatunad dunya. Hayatunad dunya. Ini idgham kamil, idgham yang ke-8. Sekarang kita masuk idgham yang terakhir atau idgham yang ke-9 adalah idgham naqish. Maksudnya kurang sempurna. Masuknya hukum tersebut kurang sempurna. Mana judul yang termasuk idgham naqish? Yaitunya idgham bigunnah. Hurufnya ya waw. Sedangkan mim nun tidak termasuk. Karena mim nun ini masuknya ke idgham kamil. Idgham kamil yang kita bahas tadi. Jadi yang masuk ke idgham naqish untuk idgham bigunnah adalah ya dan waw saja. Kita lihat contohnya ini dalam surah Al-An'am ini. Ada tanwin bertemu ya. Ya adalah huruf idgham bigunnah. Maka tanwin ini kita masukkan ke ya. Masuknya tanwin kepada ya tidak sempurna. Kita baca liqaumi ya'lamun. Liqaumi ya'lamun. Tidak sesempurna idgham kamil tadi. Kalau mim nun sempurna, tapi kalau ya kurang sempurna masuknya. Kurang sempurna masuknya tanwin ke ya. Contoh untuk waw ini dalam surah Al-An'am ayat 102 ini. Tanwin bertemu waw, ini idgham naqish. Tanwin ini kita masukkan ke waw. Kita baca syai'in wakil. Syai'in wakil. Tanwin ini kita masukkan ke waw tapi dia kurang sempurna masuknya. Maka dikategorikan dalam idgham naqish. Judul yang kedua masuk dalam idgham naqish adalah idgham mutajanisain. Tapi khusus kepada to bertemu ta.
to bertemu ta. Kalau yang selebihnya tadi, selain dari to bertemu ta, itu masuk idgham kamil. Kita lihat contohnya ini dalam surah Al-Maidah ini. Di sini ada to bertemu ta. Ini idgham mutajanisain tapi masuk dalam idgham nakish. Kita baca la im basatta ilayya yadak. La im basatta ilayya yadak. Masuknya to kepada ta ini kurang sempurna. Jadi itulah pembahasan tentang jenis-jenis idgham atau hukum idgham ini ada 9. Begitu panjang penjelasan tentang idgham ini, semoga kita bisa pahami dan bisa kita praktekkan ketika membaca Al-Quran. Itu saja, silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.